Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas Basic Kanji Book volume 2, lesson 31 dengan tema Ryoko. Baiklah, setelah mengikuti materi pada video ini, minasan akan bisa menjawab kanji yang sudah saya garis bawahi di bawah ini. Apa ya cara baca kanjinya? Sini, Shinkansen, nani-nani ken, shinkon, nani-nani, grupu, nani-nani, hotel, kukou ken no go, nani-nani, to nani-nani no go, nani-nani wa eki no nani-nani. Oke, setelah mengikuti materi ini, minasan akan bisa baca kanji-kanji berikut. Silakan diskusi dulu ya. Oke. Nah, baiklah. Berikut kanji-kanji utama yang akan kita pelajari pada video kali ini dengan tema perjalanan atau bahasa Jepangnya disebut ryoko ya. Nah, di sini sudah ketahuan ya cara baca tadi. Nah, silakan catat dulu ya. Ryoko. Nah, ada 10, 11, 12 kanji ya minasan. Baiklah, kita akan bahas satu-satu. Silakan persiapkan buku catatannya. Kita akan masuk ke kanji dan kosakata penting. Kanji pertama yaitu kanji yang bermakna perjalanan atau travel ya, traveling, perjalanan. Nah, ini kanji ini coretannya yang minasan nih ada seperti kanji ho ya, cara atau alur ya. Di sini ada 10 coretan onyominya. Nah, kita langsung ke kosakatanya ya minasan, silakan dipelajari untuk urutan penulisannya. Ada kosakata ketika dia berdiri sendiri. Nah, ini minasan hati-hati ya. Nah, ini dicatat juga. Ketika berdiri sendiri ini dibaca tabi. Maknanya juga travel, minasan. Travel ya, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan dalam bahasa Indonesia kan jadi di sini ya. Jadi jalan-jalannya itu ada pakai densha, ini Shinkansen ya, kebetulannya Shinkansen, kuruma, hikoki ya, fune. Nah, ya, dan dia bawa koper gitu ya minasan. Nah, itu disebut dengan travel. Ya, jadi kalau minasan pergi ke jalan-jalan ke taman, nah itu bukan pakai ini ya minasan ya. Nah, itu beda ya. Nah, itu dia sampo. Nah, di sini tabi ya, tabi. Nah, bisa juga travel. Nah, ada lagi travel juga artinya ini dalam kata benda ya minasan, dan ada juga kata benda juga dan bisa dijadikan kata kerja yaitu ryoko suru. Nah, ini dia ya. Ryoko suru. Misalnya kuruma de ryoko suru, hikoki de ryoko suru, atau densha de ryoko suru. Ya. Nah, ini fune de ryoko suru. Nah, ini saya kasih dalam kurung berarti jadi dia bisa menjadi kata benda atau dia bisa menjadi kata kerja ya minasan. Nah, kemudian kanji ini juga muncul di kosakata ryohi. Nah, minasan tandai ya, hi di sini memiliki makna biaya minasan. Nah, dari sini aja kita udah tahu ya, berarti ryohi berarti biaya perjalanan. So des. Jadi biaya perjalanan itu bahasa Jepangnya ryohi. Ya, hati-hati ya, ryo-nya pendek ya minasan, tidak pakai u. Nah, kemudian di sini ada juga kosakata ryokang. Ya, ryokang. Nah, di sini kangnya kita sudah belajari dari video sebelumnya, yaitu bermakna kang ini gedung ya minasan, atau ya satu gedung gitu ya. Nah, ryokang di sini adalah berarti gedung jalan-jalan maksudnya. Nah, di sini ya. Jadi ryokang itu adalah tempat penginapan tapi ala Jepang minasan ya. Kita tahu tempat penginapan itu biasanya hotel seperti itu ya, hoteru. Nah, di sini untuk istilah tempat penginapan yang ala Jepang ya, nihonfu gitu, itu disebut dengan ryokang. Nah, kore desu ne. Oke, selanjutnya kita punya kanji yang bermakna janji dan kira-kira. Nah, maknanya beda banget ya minasan. Silakan ini bushunya ada ito ya. Nah, ito, kemudian ada di sini coretan lagi, ada 9 coretan, dan dia hanya punya onyomi. Nah, kalau di sini kita tahu berarti dia tidak bisa berdiri sendiri ya minasan. Kita ke kosakatanya yaitu janji. Nah, minasan pasti familiar dengan kosakata janji itu yakusoku ya. Dan dalam bahasa Korea juga mirip ya minasan yakusok ya. Yakusok. Nah, apa gitu ya. Silakan diperbaiki kalau saya salah ya. Nah, yakusoku suru. Nah, ini saya kotakin juga. Yakusoku bisa janji, yakusoku suru, yakusoku shimasu. Nah, ini ya.
yang ini sama yang ini dia yakusoku shimasu, berjanji, seperti itu ya minasang. Nah, ini dia sayang janji. Biasanya kalau familinya janji janji ya, nah pakai kelingking gitu ya minasang ya. Kayak koyubi koyubi gitu ya. Janji. Nah, kemudian kanji ini juga digunakan untuk menyatakan memesan. Nah, di sini ya, yoyaku suru. Nah, kadang minasang pesannya denwa de yoyaku shimasu, atau sekarang lagi eh, sukanya gini ya minasang ya, Keitai denwa ya, jadi online ya. Keitai denwa de yoyaku shimasu ya, yoyaku pendek ya minasang. Memesan ya, memesan. Yoyaku. Kalau yoyaku aja pesanan ya. Kalau yoyaku shimasu berarti memesan. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi bisa jadi kata benda, bisa jadi juga kata kerja. Ya. Nah, selanjutnya juga kan seperti ini ya minasang. Jadi yang di kurung ini berarti dia bisa dijadikan kata benda dan dia bisa jadikan kata kerja. Nanti untuk artinya sesuai dengan kalimat, sesuai konteks yang minasang bikin. Ya, selanjutnya juga, nah tadi ada artinya kira-kira ya minasang. Nah, dan kanji ini juga bisa menyatakan kira-kira kalau dia berdiri sendiri, bukan berdiri sendiri ya. Jadi ada lagi nih titik-titik, ini maksudnya titik-titik, ada lagi temennya. Nah, kita lihat pamflet di sini. Di sini minasang mungkin ada beberapa kanji yang minasang tidak bisa baca, atau yang sudah bisa baca, alhamdulillah ya. Sip, mantap. Nah, di sini ada kanjinya minasang. Nah, ketika kanji ini seperti ini, ya jadi ada kanji ini dan ada angka di sebelahnya, ya. Nah, ini dibaca yaku ichijikan, seperti itu minasang. Ya, jadi kalau di sini kan yakusoku. Nah, sama juga ya di sini yakusoku. Yakusoku. Ya, di sini juga yaku bacanya ya. Nah, berarti gampang ya minasang. Ini bacanya yaku, tapi beda yaku di sini dengan yaku di sini ya. Nah, kosakata ini yaku ichijikan, berarti ini maksudnya kira-kira 1 jam. Nah, gitu ya minasang artinya. Jadi yaku gojikan, kira-kira 5 jam. Nah, artinya. Nah, kemudian juga digunakan untuk kosakata kongyaku. Nah, ini si katak nih sudah lama mengidam-idamkan si ini ya. Jadi Kaeru-sang ini lagi ngidam-ngidamin, udah lama ngidam-ngidamin sama Usagi-chan ya. Nah, terus dia propose. Kekkon shite kudasai. Ya, ore to kekkon shite kudasai. Nah, ini di kongyaku ini tunangan biasanya ya. Jadi bertunangan ya, kongyaku ini tunangan. Nah, jadi yang ini itu berarti tunangannya si Kairi-chan ya, kalau dia terima ya biasanya. Tapi kayaknya sepertinya dia terima ya dan dia kaget ya gitu ya. Nah, kongyaku sha di sini ya, kongyaku sha kalau dia terima. Berarti tunangan saya gitu ya. Kongyaku itu tunangan. Oke, kita lanjut ke kanji yang ketiga, yaitu kanji yang bermakna ide atau proposal. Nah, silakan latihan untuk urutan penulisannya. Ada 10 coretan. Di sini ada atap ya minasang, terus ada ini ya kanji onna ya, dan campuran kanji onna dengan kanji hi. Nah, ini kanji sederhana. Coretannya minasang pastinya sudah hafal ya. Nah, bentuknya saja lagi. Oke, kanji ini itu ada di kosakata ang ya. Jadi proposal. Sumimasen ya. Nah, ada ang, jadi ide gitu ya minasang, ide atau proposal itu sendiri ya, jadi proposal dan ide. Nah, kita gunakan di sini ya minasang, kanjinya ada di annai suru ya, annai shimasu. Jadi ini bisa annai shimasu itu menggayat ya, jadi dia mengajak jalan-jalan gitu ya. Di sini ada nai di dalam, jadi dia mengajak lihat-lihat gitu ya, melihat-lihat ya, annai shimasu. Membimbing bisa, melihat-lihat ya, melihat-lihat dalam rumah. Nah, ini Gaeko Kunjing ya, dia mungkin baru datang dari Jepang dan dia tinggal di homestay gitu ya, tinggal di rumah Nihonjin dan diajak jalan-jalan dulu di rumahnya gitu ya, home tour mungkin ya. Nah, annai suru, annai shimasu. Oke, kemudian ada juga di kosakata teiyang suru. Teiyang suru. Teiyang suru ini ya, teiyang suru. Teiyang suru ya, menawarkan ya minasang nih. Jadi dia menawarkan sesuatu ke orang berpasangan ini ya, teiyang suru. Kemudian ada meiang. Meiang itu tadi ide ya minasang, ide atau sebuah ya ide gitu ya. Jadi mei ini bisa dikanji dinamai, bisa juga dia dominan kayak gitu ya minasang. Jadi meiang itu ide yang bagus ya, ide yang paling bagus gitu ya, good idea gitu ya artinya ya. Selanjutnya kita punya kosakata yang bermakna standar atau semi.
Nah, semi ini bukan semi musim semi ya minasan, jadi semi titik-titik kita akan lihat kosakatanya. 13 coretan saja, ya sederhana sekali ini coretannya. Ya, silakan berlatih. Kemudian kosakatanya yaitu Junbi shimasu. Nah, ini mungkin familiar sama minasan ya. Junbi shite kudasai. Ya, persiapkan. Nah, ini minasan kalau yang kuliahnya udah minggu depan sudah kuliah offline mungkin ya, sudah mulai kuliah offline. Junbi shimasu ya, mempersiapkan apa ini yang mau dibawa gitu ya. Junbi suru. Kalau junbi persiapan, berarti kalau junbi shimasu mempersiapkan ya. Kemudian ada jungkyu. Nah, ini spesial minasan saya kasih bintang ya di sini. Jadi ini spesial untuk menyatakan kereta ya densha ya jungkyu ya jungkyu jalur kereta. Nih ya, jadi ada macam-macam nih, ada hijau, ada merah. Nah, jungkyu itu dia ada yang ekspres, jadi ada yang kereta itu misalnya berhenti dari satu stasiun dengan satu stasiun lagi gitu ya. Ada yang jungkyu ya, jadi yang semi ekspres. Nah, di sini berlaku seminya itu yang minus ya. Tadi semi titik-titik ya. Jadi semi ekspres. Nah, sama juga ketika kita menyatakan semi formal, semi formal ya minasan. Nah, semi formal itu kan mendekati formal, nggak formal gitu ya, nggak formal, informal. Nah, kayak gitu ya, semi. Nah, jadi dia tidak ekspres gitu ya, tapi semi ekspres. Nah, kayak gitu ya keretanya. Nah, kemudian juga tadi ada maknanya standar ya minasang. Nah, di sini ada suijung, di sini mungkin ada mizu minasang, tapi tidak sama sekali tidak berhubungan dengan mizu ya. Suijung standar. Nah, di sini ada contohnya. Ada Suijung Ki, ada Suijung Teng ya. Ada ini Suijung Ki. Jadi ini apa namanya ini ya? Timbangan ya minasan. Nah, jadi timbangan ini kan menyatakan standar. Standarnya berapa nih? Nah, ya timbangan. Jadi Suijung Ki timbangan, Suijung Teng ini. Jadi ada pemberat gitu ya ketika misalnya kita di pasar tradisional tuh dia nggak pakai timbangan yang ada panah-panahnya itu, tapi dia pakai pemberat kayak gini ya. Nah, itu Suijung Teng. Nah, ya titik berat, nah, apa ya titik standarnya atau seperti apa gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan ini beratnya ya segitu gitu ya harganya gitu ya. Nah, beratnya. Oke. Kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Kosakata selanjutnya yaitu kanji yang bermakna menyediakan. Ya, menyediakan bushunya hito ya minasan. 12 coretan saja, silakan berarti untuk urutan penulisannya. Kita lanjut ke kosakatanya yaitu setsubi. Nah, perlengkapan ya minasan. Nih, ini ada perlengkapan bermacam-macam. Jadi apapun ya nani-nani setsubi. Nah, di sini contohnya kogyo setsubi. Di video sebelumnya kita sudah pelajari ya. Kogyo ini konstruksi ya minasan. Jadi ini perlengkapan atau perlengkapan untuk kogyo ya, industri ya, sorry ya. Nah, ini ada macam-macam minasan setsubi perlengkapan ya. Kemudian Jumbi yang tadi, nah jumnya dan bi-nya ya Nasang, ini bi-nya ya. Nah kemudian ada yobi. Di sini ada kanji yo dari yoyote ya Minasang, rencana bi-nya persiapan. Jadi buat persiapan gitu ya, stok mungkin ya, buat persiapan. Nah ini kucingnya buat bawa tisu toilet ya Minasang, nih buat persiapan nih, ya bawanya banyak ya, persiapan. Persiapan juga maknanya ya. Stok bisa juga. Jumbi. Oke, lanjut ke kanji selanjutnya. Ada kanji yang bermakna satu sama lain dan menteri. Nah, ya. Ini kanji sederhana sekali minasang ki kecil dan mata gitu ya. 9 coretan saja, kita langsung ke kosakatanya. Nah, ini kanjinya, kanji yang tadi digabung dengan kanji tangan itu dibaca aite minasang ya, aite. Nah, banyak sekali
penggunaan untuk IT ini maknanya itu lawan. Nah, tapi lawannya macam-macam ya minasang. Di sini kalau di sini berarti lawan tanding ya. Shi no IT bilangnya. Kalau di sini kita lihat dari ekspresinya anaknya Okasan asonde gitu ya. Asonde ya mungkin dia ngajak main ya. Berarti ini apa ya, musukonya itu mencari teman main berarti ya. Nah, bukan lawan di sini berarti konteksnya ya, teman main. Jadi asobi no aite ni gitu ya, asobi no aite, asobi no aite. Kalau di sini kan tadi shiai no aite. Nah, kalau di sini percakapan. Nah, ini juga bisa minasan kalau kita bercakap-cakap kita butuh lawan bicara ya. Nah, itu bisa juga disebut dengan aite. Hanashi aite ya, hanashi aite. Nah, kemudian di sini nah ini nih nanti ya bagi yang belum menikah, siapa ya IT saya? Nah, kalau di sini juga bukan lawan artinya minasang. Dan tapi dalam bahasa Jepang disebut dengan kekkong no aite wa ketika ditanya, watashi no kekkong no aite wa dare kana gitu ya. Kayak bukan lawan di sini ya, jadi pasangan bisanya minasang kalau di sini konteksnya. Tapi pakai kosakata aite. Nah, itu jadi makanya saya berikan banyak gambar di sini ilustrasi untuk memberikan minasang bahwa penggunaannya itu lumayan banyak di sini ya. Nah, kemudian maknanya juga menteri ya minasang. Nah, di sini ada kanji kubi, leher ya, digabung dengan kanji yang tadi kita pelajari sekarang yaitu bacanya shusho. Nah, shusho itu perdana menteri ya. Di sini ada ilustrasi perdana menteri Jepang ya, shin shusho oh ya, perdana menteri Jepang. Nah, di sini juga lihat pamfletnya, kita lihat ini apa ya? Perdana menteri Jepang sepertinya ya. Nah, di sini ada shusho ya minasang, perdana menteri. Kemudian ada lagi kanji kubinya diganti dengan kanji soto luar gaisho. Nah, sho ini kan menteri ya, menteri luar. Nah, ini bisa ketebak ya minasang nih. Menteri luar negeri ya, menteri luar negeri itu disebut dengan gaisho. Ya minasang ini menteri luar negeri yang sekarang di Indonesia. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kanji bermakna dialog atau berbincang-bincang. Nah, dari kanjinya minasang kita lihat busunya ada busu berbicara ya minasang. Nah, ini berbicaranya ini kalau sensei ya mengingatnya pembicaraannya itu berapi-api. Nah, di sini apinya ada 2 ya minasang berarti membara gitu. Jadi makanya bisa diartikan dialog. Jadi dialog atau berbincang-bincang. Jadi nggak ngomong, tidak sekedar berbicara saja tapi dialog gitu ya, berbicara. Ada yang dibahas seperti itu ya. Nah, ini dia kanji pembicaranya berapi-api. Nah, ya 15 suratan saja. Kanji hi-nya tinggal diulang-ulang saja minasang, sebenarnya gampang untuk urutan penulisannya. Kita ke kosakatanya ada sodang. Nah, sodang ya, berbincang, berdiskusi. Sodang itu ya berdiskusi bisa ya. Jadi di sini mungkin minasang bisa juga ya, ini mau lulus mungkin ya. Terus gurunya, senseinya sodang dengan orang tuanya, kira-kira kamu mau lanjutin kemana? Seperti itu ya. Apakah kuliah atau mau bekerja langsung? Seperti itu ya. Nah, ini sodang, berdiskusi ya. Kemudian ada lagi taidang. Nah, taidang ini juga bermakna dia berdialog ya minasang, jadi taidang, diskusi. Nah, diskusi di sini ya taidang. Ini lebih ke pemecahan masalah ya minasang ya nih. Nah, kalau ini berdiskusi saja ya. Nah, kemudian ini ada dangwasitsu. Nah, ini tempatnya ya minasang. Jadi tempat untuk berdiskusi atau untuk berbincang-bincang. Nah, di sini ada contohnya dangwa Sitsupoi ya. Nah, ya. Kamar yang kelihatannya bisa untuk dibikin versi yang bisa untuk berbincang-bincang gitu ya, ada kursi-kursinya. Ini ada dangwasitsu ya. Oke. Kita lanjut ke kosakata berikutnya yaitu kanji yang bermakna hubungan. Ya, 10 catatan saja dan ini kuruma ya minasang. Ini dibikin dulu terus ada kanji kuruma ya, berhubungan. Kita lihat di kosakatanya ada. Nah, ini biasa digunakan ya minasang. Tsurete kuru. Nah, ini ada di sini agak berbeda nih artinya minasang. Tsurete kuru, tsurete iku. Nah, ini banyak saya berikan ilustrasinya, kita akan bahas satu ya. Nah, ini pada saat situasi seperti ini, jadi kono otoko no ko wa onna no ko tsurete kuru. Nah, jadi tsurete kuru
membawa datang gitu ya minasan. Jadi dia membawa datang seorang perempuan, mungkin ini ya orang yang dia suka ya, jadi pengen bertunangan mungkin tadi kongyaku ya. Nah ini tsurete kuru. Jadi Ryosingnya ini bilang onna no ko o tsurete kuru. Nah gitu ya, tsurete kuru, tsurete kimashita. Oh dia sudah membawa datang seorang perempuan gitu ya. Onna no hito gitu ya, kirei na hito. Nah ini tsurete kuru ya minasan. Nah di sini neneknya mau ke toilet ya. Tore ikitai yo misalnya ya. Tetsudatte, tsurete. Jadi tolong bawa dia ke toilet gitu ya. Tsurete iku. Nah bilangnya ini tsurete iku ya, membawa. Nah kemudian di sini juga, nah otosangnya pergi kerja ya. Shigoto bawa anak. Nah berarti ini kodomo tsurete iku. Ya kaisha ni kodomo tsurete iku. Nah, saya membawa anak gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ini bukan membawa, ini kelihatan yang minasan ini terpaksa ya. Berarti ini tsurete ikareru ya. Ikareta pakai rareru pasif ya, karena dia dipaksa untuk dibawa kemana, mungkin melakukan sesuatu ya, sampai dia teriak seperti ini. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita simpulkan bahwa untuk tsurete kuru atau tsurete iku, yang dibawa itu adalah orang yang minasan. Nah, ini ya, jadi membawa juga tapi untuk orang. Oke. Nah, di sini ada lagi kokureng. Nah, ini kan hubungan tadi minasan. Nah, ini baru cocok untuk hubungan kokureng. Nah, perserikatan bangsa-bangsa ini ya. Jadi kuni to kuni o tsunageru. Nah, gitu ya, kuni to kuni o kanren suru. Nah, ya, jadi kuni to kuni. Jadi negara dengan negara itu saling berhubung. Mungkin kita bisa bilang perserikatan bangsa-bangsa ya, karena dia perserikatan antara negara dengan negara seperti itu ya. Nah, kemudian lagi renjitsu. Nah, di sini juga maknanya cocok untuk hubungan. Maksud renjitsu ini bukan hari yang berhubungan. Nah, di sini ilustrasinya minasan untuk bisa memahaminya lagi. Di sini ya, jadi tanggalnya itu tanggal merahnya mantap nih, tanggal merahnya hari ini tanggal merah, besok tanggal merah juga, besok lagi tanggal merah juga. Nah, itu beruntun gitu ya. Jadi renjitsu itu beruntun minasan. Jadi tidak harus untuk yasumi doang, apa saja. Jadi apa saja misalnya kegiatan shiken, misalnya hari ujiannya berturut-turut. Jadi hari yang berturut-turut itu istilahnya renjitsu dalam bahasa Jepang. Gitu ya, minasan. Ya, kita lanjut dengan kosakata yang bermakna melibatkan. Nah, apa nih ya? Nanti kita lihat kosakatanya. Untuk urutan penulisannya, coretannya ada ito, busunya ini ya. Ito, benang, terus ada kayak tamu ya minasan. Nah, nih silakan latih. Untuk urutan tulisannya ada 12. Kita ke kosakatanya, yaitu ada renrakusimas. Nah, ini cocoknya melibatkan, berhubungan. Nah, tadi di kanji sebelum melibatkan ini kita lihat ini hubungan ya. Jadi menghubungkan seperti ya, menghubungkan dan terlibat gitu ya. Jadi itu disebut renrakusimas. Mungkin minasan udah familiar nih sama kata bahasa Jepangnya ya. Renrakusimas, atau mungkin lebih bisa disebut untuk bahasa yang lainnya tuh denwao kakemas mungkin ya. Tapi renrakusimas tuh hubungi gitu ya, menghubungi. Kalau menelpon jadi menghubungi. Untuk renrakusimas minasan tidak harus menghubunginya lewat telepon ya, jadi apa saja. Tapi kalau denwao simas itu pasti lewat telepon ya. Jadi kalau renrakusimas ini lebih luas lagi, bisa menghubunginya lewat email atau chat seperti itu ya. Nah, kebetulan ilustrasinya pakai handphone saja, tapi saya tegaskan lagi ini lebih luas lagi ya minasan. Jadi renrakusimasnya menghubungi bebas lewat apa saja. Ya, misalnya chat de renrakusimas, meru de renrakusimas gitu ya. Nah, kemudian ada lagi renraku juga, tapi di sini renraku saki. Ya, renraku saki ini maksudnya nomor telepon ya minasan. Jadi nomor yang bisa dihubungi, atau mungkin bahasa kerennya contact person. Nah, ya renraku saki ini contact person. Di sini ada contoh CV dalam bahasa Jepang ya. Kita lihat yang fokus kosakata kita aja. Di sini ada minasan. Nih, renraku saki. Nah, di sini dia jawabnya sama dengan di atas. Nah, ini maksudnya kanjinya sama dengan yang di atas. Ya, nah ini dia bikin genzai show ya, genzai alamat sekarang itu di sini, nomor teleponnya ini. Nah, kontak personnya mau kemana nih kalau misalnya saya mau menghubungi Anda? Nah, di sini boleh menghubungi seperti yang di atas, gitu, sepertinya ya. Oke, kita lanjut ke kosakata yang bermakna menginap.
ya. Untuk menginap ada, kita balik lagi sedikit. Nah, ada 8 coretan saja dan sederhana sekali minasang. Bushunya bushu air, kemudian ada kanji putih ya. Nah, dan kanji putih kan minasang, ingat ya kanji putih itu kan bacaan onyominya haku ya. Dan dia haku juga minasang. Nah, itulah ya. Sama ya. Nah, kita akan lihat ada tomaru dan tomeru. Nah, ini yang satu jidoshi, yang satu tadoshi ya. Jadi yang satu tomemas. Nah, ini o ya. Tomete kudasai. Ya, tomemas, tomeru. Tomemas menginap, tomaru juga menginap. Nah, nanti penggunanya tomata, tomatei. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini minasang tambahan saja. Jadi kalau tomarimas itu partikelnya bukan de tapi ni ya. Misalnya apa saja? Hoteru ni seperti ini ya. Hoteru ni tomarimas ya. Atau ini tenda ya, tento. Bahasa Jepangnya tento ni tomata misalnya ya. Terus di sini juga minasang mungkin ini kehidupan mahasiswa ya. Daigakusei no kadang-kadang minasang pengen nginep di rumah temennya sambil ngobrol kayak gitu ya. Nah, cerita nih tomodachi no uchi ni ya partikelnya ya, tomata. Nah, kalau tomeru saya boleh nggak ya tomemas, saya menginap gitu ya. Watashi wa tomemas gitu ya. Kemudian ada istilah lagi untuk kanji ini kalau dia kanji pertamanya itu atau kata pertamanya itu adalah angka, terus ada kanji ini, nah itu dibacanya haku minasang. Contoh di sini ya, kita lihat di sini ada ipaku, nihaku ya, sampaku. Nah di sini maksudnya satu hari minasang, jadi satu hari satu malam gitu ya. Satu hari saya menginapnya, kamu menginapnya berapa hari? Nah gitu ya, 3 hari. Nah jadi itu saya menginapnya 3 hari, bilangnya 3 hari 3 malam itu bukan sanichi gitu ya, tapi bilangnya gini minasang, sampaku, nihaku gitu ya. Nah ini apa namanya bilangan untuk bilangan menyatakan ketika minasang menginapnya berapa hari atau melakukan sesuatunya berapa hari kayak gitu ya. Jadi apa saja. Oke, kita lanjut ke kosakata yang bermakna spesial atau khusus. Ini bisa dibaca, kalau berdiri sendiri pun bisa dibaca ya minasang, 10 coretan saja. Ini ada kanji ushi, bushunya ya. Nah, terus ada kanji seperti kanji samurai. Spesial dulu, berarti dulu tuh lembu spesial ya, mungkin saja. Nah, untuk kosakatanya ada toku itu sendiri, tapi biasanya kalau di dalam kalimat minasang toku nih pakainya jadi pakai partikel gitu. Misalnya, watashi wa kudamono no naka de atau kudamono de mango to meron ga toku ni mango ga suki desu. Nah, jadi saya spesialnya terutama mungkin kalau dalam bahasa kita ya, terutama saya suka misalnya kodomo ga suki desu misalnya. Kodomo. Sorry. Kudamono ya. Jadi saya suka kudamono ya. Kudamono ga suki desu. Toku ni manga ga suki desu. Nah gitu. Jadi saya suka buah-buahan, terutama spesialnya saya suka mangga seperti itu ya, atau merong ya. Toku ni merong ga suki desu atau apa saja. Nah, jadi bisa spesial, bisa juga digunakan seperti ini minasang untuk kosakata tokubetsu. Nah, kalau tokubetsu baru spesial ya. Jadi kalau tokuni ini mungkin kalau bahasa kitanya terutama ya, kalau untuk bahasa Indonesia ya terutama. Tokubetsu baru dia spesial. Nah, bisa juga digunakan seperti ini, tokubetsu kakaku. Harga spesial. Nah, ya. Ini suka banget kita ya, special price ya. Kemudian ada tokyu, tokubetsu nakyu. Ya, biasanya minasang kalau udah kanji-kanji pakai kanji ini, dia itu pasti biasanya ya pada umumnya merujuk ke densha minasang. Nah, mungkin minasang bisa di note ya. Jadi kalau tokyu berarti tokyu ini limited express gini ya di sini ya, limited. Jadi densha itu tujuan khususnya. Jadi densha itu spesial buat kemana gitu ya. Jadi densanya spesial buat satu tujuan saja seperti itu ya. Tokyu. Jadi spesial hanya untuk apa namanya densha aja ya minasang. Kemudian ada lagi tokushoku. Ya, jadi ada tokushoku dan tokucho. Nah, di sini minasang artinya sama minasang. Jadi boleh yang mana aja. Jadi silakan. Kalau tokushoku itu karakteristik, tokucho itu juga karakteristik. Ya, jadi di sini eno umai hito no mitsu no tokusho to wa
orang yang karakteristik 7 karakteristik nah ya 7 karakteristik orang yang pintar menggambar kata gitu ya. Nah, di sini juga tokushoku itu juga karakteristik. Nah, di sini mungkin bedanya shoku ini lebih ke arah warna ya, minasan. Jadi warna seseorang, nah gitu ya, warna apa gitu ya. Nah, jadi dia karakteristik juga artinya sama. Tokushoku sama tokucho sama sinonim ya. Oke. Nah, oke. Kanji yang terakhir pada video kali ini adalah buru-buru atau cepat. Ya, buru-buru, 9 coretan saja dan di bawahnya ada kanji kokoro ya minasan. Jadi kalau misalnya tuh buru-buru jantungnya jadi detak jantungnya jadi deg-deg gitu ya. Jadi ada kokoronya. Gak apa-apa, ini buat gampang minasan hafal saja ya. Nah, ini bisa tadi seperti toku itu ya minasan, dia pun bisa berdiri sendiri nih. Tapi dia ada biasanya menggunakan partikel nih. Kyu ni. Nah, contohnya di sini. Kyu ni onaka ga itakunatta. Tiba-tiba di sini ya, tiba-tiba perut saya sakit atau di sini lagi jalan pulang nyantai gitu ya. Kyu ni ame ga futta. Ya, tiba-tiba hujan turun nih. Ya, jadi lari-lari. Nah, kemudian juga bisa digunakan dalam kata kerja seperti ini minasan. Isogi mas, bentuk masnya ya, atau isogu. Isoide, mau jikan des gitu ya. Nah, kalau di kartunya seperti ini ya, misal kakinya jadi banyak gini ya. Isoide gitu ya. Buru-buru, cepat cepat cepat. Nah, jadi ini kan artinya buru-buru ya, misal saya buru-buru. Nah, tapi kadang ada juga konteks yang bilangnya bisa diartikan cepat 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 cepat. Isoge gitu bisa juga ya. Nah, jadi bisa juga dengan hayaku ya. Hayaku, isoge. Nah, sama aja ya misal ya. Nah, kemudian di sini juga masih berarti buru-buru dan di sini ada yo minasang. Ini dibacanya kyu-yo. Nah, kalau ada yo ini ada sesuatu maksudnya minasang di sini. Jadi ini kanji ini bermakna ada sesuatu. Jadi ada sesuatu yang mendadak. Nah, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mendadak. Contohnya di sini ilustrasinya wah buru-buru nih pulangnya. Ya, chotto kyu-yo ga dekite katanya ya. Ya nih ada yang darurat, ada keperluan penting gitu ya, keperluan yang mendadak. Keperluan mendadak Kyuyo, singkat banget ya minasan. Nah, ini Kyuyo ga dekite chotto saki ni kaerimasu ya. Dozo gitu ya. Terus di sini juga Kyuyo ga atte. Nah, jadi ada urusan yang mendadak itu maksudnya minasan. Kyuyo ga atte. Nah, tadi kita belajar kanji ini juga ya minasan. Dan raku wo toritai no de otsutae itadakimasu ka? Ya. Jadi saya ada urusan yang mendadak. Kashikomarimashita, wakarimashita juga ya. Nah, kemudian di sini ada Kyuko. Kyuko. Nah, bisa juga di sini Tokyo Kyuko. Maksudnya minasan express. Ya, jadi express. Jadi Kyuko itu istilah untuk densha juga ya minasan. Kyuko. Nah, tadi sudah saya bilang ya, ini tuh juga bermakna banyak yang kanji ini tuh bermaknanya densha ya minasan ya. Kyuko. Express maksudnya ya. Jadi kereta ekspres. Nah, itu tadi materi terakhir ya Minasang. Nah, tadi di awal kita bahas ini ya Minasang. Nah, silakan tadi Minasang sudah mencatat ya, kira-kira kanji ini apa ya bacanya? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga semuanya benar ya, nanti saya koreksi. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk kanji itu taksan kanji yonde kaite kudasai ne. Untuk bisa lebih ingat lagi supaya nggak lupa. Oke, segitu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sayonara.